Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaan terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbei Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakechi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangasi Yoshio dan Soeroso. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragam, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. selanjutnya silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan yang saya telah dasar negarakan. Adapun rumus yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kebangsaan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan usulannya dan ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita, ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di dasar kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme.
Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dan Jepang. Silakan, Ichibangashi. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kepada Ichibangashi yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Jamil, Suetomo, dan Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Untuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Mula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945, Soeroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang satu lalu Muhammad Yamin, Sutomo, dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Seperti usulan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya? Muhammad Yamin. Soekarno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu Soekarno Saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal. Kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang UUD yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Rumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD dan batang tubuh UUD. Ya, pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirusak. Maramis. Sedangkan batang tubuh UUD dirumuskan oleh panitia kecil perancangan UUD. Batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar cepat yang menentukannya.